Apakah YouTube channel menggunakan text to speech itu bisa dimonetisasi? Temukan jawabannya di sini. Memahami pertanyaan ini lebih lanjut, kita harus mengetahui apa saja yang ditinjau oleh pihak YouTube saat kita mengajukan program partnership monetisasi YouTube. Adapun hal-hal yang primer yang ditinjau oleh pihak YouTube saat kita mengajukan adalah yang pertama itu adalah tema utama dari channel kalian sob. Yang kedua adalah video yang paling sering ditonton, jadi video yang memiliki penonton terbanyak. Yang ketiga adalah video terbaru. Yang keempat adalah proporsi waktu tonton terbesarnya. Yang kelima adalah metadata video. Nah, ini termasuk juga dengan judul, tag, thumbnail, dan juga deskripsi kalian. Nah, YouTube juga mempertegas konten-konten apa saja yang dianggap tidak layak untuk ikut dalam program partnership monetisasi YouTube. Yang pertama adalah slideshow gambar atau text scroll dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar ataupun narasi. Nah, jadi ini kita sudah jelas ya. Jadi kalau video slideshow gambar tanpa ada komentar atau narasi itu nggak akan dimonetisasi ya sob. Yang selanjutnya adalah konten yang dibuat berdasarkan template, produksi massal, atau yang dihasilkan secara terprogram. Nah, yang ketiga adalah konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar, atau narasi yang rendah ya sob. Nah, yang keempat itu adalah lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah, tetapi tetap identik dengan lagu yang aslinya. Jadi kalau kalian berpikir kalau lagu dipercepat atau diperlambat itu YouTube nggak akan tahu, itu salah besar sob. Karena YouTube itu sudah punya program AI untuk mengidentifikasi sebenarnya lagu ini milik siapa. Nah, yang terakhir, contoh konten yang dianggap tidak layak untuk dimonetisasi oleh YouTube adalah konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi yang bukan miliknya sendiri, seperti teks atau situs atau feed berita. Contohnya misalnya sobat mengambil berita dari liputan6.com ataupun kompas.com. Dan letak masalahnya di sini sob. Jadi banyak kreator yang mengasumsikan bahwa mereka nggak apa-apa kalau Kompas itu dari situs-situs berita seperti itu. Padahal itu termasuk dalam konten berulang. Dan sayangnya banyak kreator-kreator seperti ini menggunakan text to speech sob. Maka dari itu banyak rumor yang mengatakan bahwa text to speech tidak akan bisa dimonetisasi, padahal itu salah. Jadi TTS itu tetap bisa dimonetisasi asalkan muatan konten atau artikel yang dasar dari pembacaan materi tersebut itu memang kalian yang buat ya sob. Untuk lebih meyakinkan sobat, gue punya dua contoh channel. Yang pertama adalah yang gue kelola sendiri, karena ini adalah contoh channel yang menggunakan text to speech yang buruk menurut gue, karena ya gue tahu sendiri itu kualitasnya juga buruk, tapi anehnya itu masih bisa dimonetisasi loh sob. Yang kedua itu adalah contoh review film menggunakan text to speech. Dan dari contoh channel review film ini juga sudah menghancurkan mitos yang mengatakan bahwa text to speech atau TTS itu tidak akan memiliki engagement yang tinggi pada videonya. Salah ya, karena subscribernya aja udah sampai 1 juta sob. Oke, seperti yang gua katakan tadi, jadi kita akan mencari contoh channelnya. Yang pertama adalah contoh channel yang gua kelola sendiri nih sob. Nama channelnya adalah Iga Journey. Channel ini dibuat dengan riset gua yang penasaran aja apakah menggunakan text to speech itu memang beneran nggak bisa dimonetisasi atau bisa dimonetisasi. Ternyata jawabannya itu bisa dimonetisasi guys. Ini kita bisa melihat bahwa dolarnya udah hijau ya sebagian besar, tapi memang ada yang kuning karena itu bukan dari text to speech-nya, melainkan dari pengambilan videonya. Nah, buat lebih meyakinkan, kita akan mencoba membuka salah satu videonya agar kita bisa melihat komposisi video dan penggunaan text to speech-nya. Siapa yang tidak mengenal sosok jenderal flamboyan dan karismatik ini? Ia adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, sang jenderal yang juga berperan penting dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang gue bilang, kualitas editor videonya sudah standar dan menggunakan text to speech yang juga nggak kalah sederhana dan sangat simple ya. Bahkan suara TTS-nya itu adalah suara kerobot-robotan karena tidak menggunakan teknologi AI. Jadi kalau ada mitos TTS itu nggak bisa dimonetisasi, itu salah besar sob. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh channel yang kedua. Nah, untuk channel yang kedua sendiri ini keren abis sih menurut gue, karena dengan suara yang menurut gue juga nggak terlalu natural, tapi dia dapat mengumpulkan subscriber hingga 1,5 jutaan loh sob. Dan kita lihat nih potensi penghasilannya di Social Blade kayak gimana. Tapi sebelum itu kita putar dulu salah satu videonya untuk meyakinkan kalian sob. Joe is a teacher in this school.
and his class adores him because he teaches important things with kindness but also fun competitions. One morning, his class is interrupted by fellow teacher Frank, who tells him they're holding a meeting of the union executive board without them. Nah, jelas banget kan, suaranya adalah suara text to speech, namun pakai bahasa Inggris ya sob. Bahkan kalau gua boleh menilai, kalau suara ini adalah suara yang kerobot-robotan. Oke, kita langsung aja intip di Social Blade. Berapa sih potensi penghasilannya sekarang? What? Potensi penghasilannya paling kecil aja per bulannya itu udah 170 jutaan sob. Coba deh kalian kalikan 14.000 nih. Kalau sampai dari contoh-contoh channel yang udah gue lampirin ke kalian dan kalian nggak percaya bahwa TTS itu masih bisa dimonetisasi, wah gue nggak tahu sih sob gimana cara jelasinnya. Mungkin kalian yang bermasalah dengan opportunity kalian sendiri. Nah, tapi buat kalian yang pengen buat channel YouTube menggunakan TTS, cuman satu kuncinya sob menurut gue, yakni kalian harus buat artikelnya sendiri. Nah, itu udah gue share cara buat artikelnya. Dan karena itu nggak ada salahnya buat kalian untuk cek video gue yang ini ya. Karena di sini kita akan belajar sama-sama gimana caranya buat artikel secara otomatis dan menggunakan teknologi AI. Oke, kurang lebih sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua Arya undur diri. Ciao, adios.